Kemudian kita tadi sudah membahas buku besar untuk akun pertama, yaitu akun kas. Kemudian kita lihat buku besar yang kedua, yaitu adalah akun piutang usaha. Oke, sebelum kita masuk ke dalam buku besar, kita lihat lagi di bagian jurnal ya, yang sebelah kiri. Ini kita cari untuk jurnal-jurnal mana yang melibatkan akun piutang usaha. Kita lihat di transaksi nomor 1 tidak ada, transaksi nomor 2 juga tidak ada, 3, 4, 5, 6, 7 juga tidak ada, kemudian 8, 9 juga tidak melibatkan piutang, 10 juga tidak. Nah, di sini untuk piutang usaha kita lihat di transaksi nomor 11. Di transaksi nomor 11, Unindra Express mengakui pendapatan jasa secara kredit. Jadi, Unindra Express ini maksudnya adalah dia sudah memberikan pendapatan misalnya ke customer, tapi customer ini belum membayar jasa yang diberikan oleh Unindra Express. Tapi di sini Unindra Express sudah bisa mengakui pendapatannya karena sudah memberikan jasanya kan. Nah, dengan mencatat di debitnya itu piutang usaha sebesar 12.000, makanya kita lihat untuk buku besar piutang usaha di tanggal 21 Desember untuk transaksi nomor 11 itu ada ini bukan setoran modal awal pemilik ya. Jadi ini uraiannya mungkin ada yang keliru, bisa diganti pengakuan pendapatan jasa yang sudah diterima gitu ya. Yaitu nilainya di debit sebesar 12.000, artinya piutangnya bertambah Rp12.000 sehingga saldonya juga menjadi Rp12.000. Kemudian kita lihat lagi yang kita lihat di transaksi yang di transaksi nomor 12, tanggal 24 Desember, ini juga ada piutang usaha, yaitu Unindra Express Unindra Express menerima pembayaran utang dari Atar Supply, makanya piutang usahanya Atar Supply ini berkurang di kredit sebesar Rp6.000. Nah, berarti kita lihat di sini tanggal 24 Desember, transaksi nomor 12. Nah, ini untuk uraiannya juga bukan pembelian tanah ya, tapi penerimaan pembayaran utang dari Atar Supply sebesar Rp6.000 di kredit. Kenapa dia di kredit? Karena kan piutangnya si Atar Supply ini berkurang kan, makanya posisinya di kredit sehingga saldonya adalah Rp6.000 di debit. Kenapa di debit? Karena kan saldo awalnya dia Rp12.000 ya. Rp12.000 di debit, kemudian berkurang di kredit Rp6.000, berarti sisanya tinggal Rp6.000 di debit. Oke. Kemudian selanjutnya adalah buku besar yang ketiga, ada akun bahan habis pakai. Kita cari lagi di jurnalnya, jurnal mana yang melibatkan akun bahan habis pakai. Nah, di sini hanya ada satu transaksi, yaitu di tanggal 5 Desember atau transaksi ke-6, perusahaan membeli bahan habis pakai secara kredit. Sehingga bahan habis pakainya bertambah di debit dan utang usaha bertambah di kredit. Nah, tapi karena kita ingin membuat buku besar bahan habis pakai, berarti yang digunakan adalah yang di debitnya, yang bahan habis pakainya, yaitu di debit sebesar 1.500. Untuk refnya adalah transaksi ke-6 tanggal 5 Desember, nilai sehingga saldonya adalah menjadi 1.500 karena hanya ada satu transaksi bahan habis pakai. Kemudian buku besar selanjutnya adalah asuransi dibayar di muka. Di sini kita cari lagi ya, dari jurnal ini yang melibatkan asuransi dibayar di muka itu adanya di transaksi ketiga. Transaksi ketiga, tanggal 1 Desember, perusahaan membayar asuransi dibayar di muka sebesar 1.200 untuk 1 tahun, sehingga kita masukkan saja ke buku besar tanggal 1 Desember, uraiannya adalah pembayaran polis asuransi selama 1 tahun, referensinya adalah nomor 3, transaksi ketiga, bertambah di debit sebesar 1.200 sehingga saldonya menjadi Rp1.200. Kemudian buku besar yang selanjutnya adalah untuk akun tanah. Akun tanah itu hanya ada satu transaksi yang melibatkan akun tanah, yaitu transaksi nomor kedua tanggal 1 Desember. Dia bertambah Rp10.000. Bertambah Rp10.000 di debit. Untuk uraiannya adalah pembelian tanah secara tunai. Nilainya Rp10.000 di debit sehingga saldonya menjadi Rp10.000 di debit. Oke, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya,
yaitu buku besar untuk peralatan kantor. Peralatan kantor di sini juga hanya ada satu transaksi yang melibatkan peralatan kantor, yaitu transaksi nomor 5. Transaksi kelima ada pembelian peralatan kantor secara kredit di situ, sehingga peralatan kantornya bertambah Rp9.000 di debit. Kita lihat di buku besar peralatan kantor, di sini dia peralatan kantor bertambah Rp9.000 di debit. Untuk uraiannya adalah kredit peralatan kantor kepada PD Jingga Supply. Nilainya Rp9.000 sehingga saldonya di debit menjadi Rp9.000. Kemudian buku besar selanjutnya adalah utang usaha. Nah, di sini ada beberapa transaksi yang melibatkan utang usaha nih. Kita lihat transaksi yang pertama adalah transaksi nomor 5, yaitu untuk membeli peralatan kantor secara kredit, sehingga utang usahanya Unindra Express bertambah Rp9.000. Nah, sehingga kita lihat di buku besarnya untuk yang pertama, penambahan pertama adalah di sini tanggal 1 Desember, uraiannya kredit peralatan kantor PD Jingga Supply yang berasal dari transaksi ke-5, nilainya bertambah di kredit sebesar Rp9.000 sehingga saldonya adalah di sini harusnya Rp9.000 ya. Jadi saldo per tanggal 1 Desember untuk utang usaha kalian bisa ganti di bukunya menjadi Rp9.000, bukan Rp10.000. Kemudian kita lihat untuk transaksi selanjutnya yang melibatkan utang usaha adalah transaksi ke-6, yaitu ada pembelian bahan habis pakai, nilainya adalah Rp1.500 secara kredit, makanya utang usahanya bertambah sebesar Rp1.500. Kita lihat di buku besar utang usaha, itu tanggal 5 Desember ada pembelian bahan habis pakai kepada aneka vendor, refnya nomor 6, penambahannya di kredit sebesar Rp1.500, sehingga saldo akhir untuk utang usaha per tanggal 5 Desember adalah Rp10.500. Rp10.500 ini diperoleh dari Rp9.000 ditambah dengan Rp1.500. Posisinya di kredit, karena sama-sama dikreditkan, yang Rp9.000 dikredit, yang Rp1.500 juga dikredit, sehingga Rp10.500 juga posisinya di kredit. Kemudian untuk transaksi selanjutnya adalah di transaksi ke-9, yaitu tanggal 14 Desember, Unindra Express membayar utang kepada PD Aneka Vendor sebesar Rp1.000. Berarti kita lihat nih, untuk buku besar akun utang usaha, tanggal 14 Desember, Unindra Express membayar utang kepada PD Aneka Vendor, refnya nomor 9, posisinya di debit Rp10.000. Ini bukan Rp10.000 ya, harusnya adalah Rp1.000. Ini bisa kalian ganti juga di bukunya. Jadi yang pembayaran utang kepada PD Aneka Vendor itu bukan Rp10.000 tapi Rp1.000, sehingga saldo kasnya menjadi Rp9.500. Rp9.500 ini diperoleh dari, kan di saldo sebelumnya itu Rp10.500 ya. Kemudian ada pembayaran utang sebesar Rp1.000, berarti tinggal Rp9.500. Kemudian untuk transaksi terakhir yang melibatkan utang adalah di tanggal 24 Desember, transaksi ke-13, yaitu Unindra Express juga membayar utang kepada Jingga Supply. Kita lihat di sini, tanggal 24 Desember, ada pembayaran utang usaha kepada Jingga Supply berasal dari transaksi nomor 13, di debitnya adalah Rp5.000. Sehingga utang usaha Unindra Express tinggal Rp4.500 yang diperoleh dari awalnya kan utangnya ada Rp9.500 di kredit, kemudian ada pembayaran Rp5.000 kan, sehingga menjadi Rp4.500 di kredit. Oke, kemudian buku besar selanjutnya adalah buku besar sewa diterima di muka. Kita lihat untuk sewa diterima di muka, di sini kita cari dulu. Sewa diterima di muka itu adanya di transaksi nomor 4, tanggal 1 Desember. PT Unindra Express menerima pembayaran sewa tanah, tapi belum menyewakan tanahnya nih. Makanya diakui sebagai sewa diterima di muka. Nilainya sebesar Rp3.000. Kita lihat di sini ada buku besarnya tanggal 1 Desember, uraiannya menerima pembayaran di muka atas sewa tanah untuk 3 bulan. Ref posnya itu dari transaksi nomor 4. Posisinya di kredit Rp3.000, sehingga saldonya juga Rp3.000. Kemudian buku besar selanjutnya adalah buku besar modal. Buku besar modal, kita cari di sini yang melibatkan modal itu hanya ada di transaksi nomor 1, yaitu pada saat Tuan Indra menyetorkan modalnya sebesar Rp50.000. Sehingga buku besar untuk
Modalnya adalah di tanggal 1 Desember, uraiannya ada restoran modal awal pemilik, refnya nomor 1, penambahannya ada di kredit sebesar 50.000 dan saldonya adalah 50.000 di kredit. Kemudian buku besar selanjutnya adalah Prive, yaitu kita lihat Prive juga hanya ada satu transaksinya di tanggal 20 Desember atau transaksi ke-10, di mana di situ ada penarikan modal oleh Tuan Indra sebesar Rp5.000, sehingga Prive-nya bertambah Rp5.000 di debit dan saldonya juga menjadi Rp5.000 di debit. Oke, kemudian untuk buku besar selanjutnya adalah untuk buku besar pendapatan jasa. Jadi yang dibuat buku besarnya itu tidak hanya akun-akun yang ada di neraca saja ya, tapi juga yang ada di laporan laba rugi pun juga harus dibuat. Pokoknya semua akun yang ada di jurnal yang sudah dibuat di sini mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal terakhir itu harus dibuat buku besarnya. Oke, kita lihat dulu untuk akun pendapatan jasa. Ini ada berasalnya dari tanggal 7 Desember, transaksi nomor 7, pendapatan jasa bertambah sebesar 18.500 karena si Unindra Express menerima hasil jasa pengiriman yaitu sebesar 18.500 di kredit, saldonya juga di kredit. Kemudian di tanggal 21 Desember kita lihat transaksi nomor 11, Unindra Express juga menerima pembayaran pendapatan jasa. Unindra Express mengakui pendapatan jasa atas jasa yang telah diberikan tapi belum menerima hasilnya, yaitu bertambah sebesar Rp12.000 di kredit. Sehingga untuk pendapatan jasa, saldo akhirnya adalah Rp30.500 yang diperoleh dari 18.500 ditambah dengan Rp12.000 sehingga menjadi Rp30.500. Kemudian untuk beban-beban yang ada di transaksi nomor 8 atau tanggal 12 Desember, ini beban-beban ini kita buat juga nih untuk buku besarnya, mulai dari beban gaji, beban sewa, beban listrik, dan beban lain-lain. Untuk untuk nilainya kita masukkan masing-masing. Untuk beban gaji nilainya 1.750, beban sewa juga 1.500, beban listrik 1.250, dan beban lain-lain sebesar Rp500. Sehingga saldonya ini tinggal dijumlahkan, yaitu untuk beban gaji saldonya 1.750, beban sewa 1.500, beban listrik 1.250, dan beban lain-lain Rp500.